semua? Baik, Kak Gaga. Saya juga baik. Wow, Ya. luar biasa. Kita semua baik ya. Masih tetap bersama-sama dengan keluarga, bermain, belajar, mungkin memasak bersama dengan papa mama ya. Iya nih, seru nih. Seru banget. Kita udah lama ya nggak masak-masak bareng ya. Iya, boleh Bikin nanti ya. Salad ya. Nanti kapan-kapan kita bikin salad lagi dengan bahan-bahan yang lain. Adik-adik, yuk bersuka cita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan eksperimen. Kita mau bakar semangat. Gimana semangatnya? Oh, sukacitaku. Ayo adik-adik. Yeay. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita kanan ya. Yeay. Padanya ku berharap, pada Yesus kaulah yang hidup. Kiri. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Katakan sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku lompat penuh. Katakan padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Yuk padanya ku berserah. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi. Lagi kan kita rendah. Yeay. Kita naik. Pam 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 pam. Yeay. Masih tetap bersuka-cita bersama dengan kami bertiga dan kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kakak-kakak dan adik-adik kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau siapkan kami semua di sini untuk belajar tentang firman-Mu. Kami mau belajar tentang sukacita. Biarlah apa yang kami pelajari boleh Bapa membuat kami lebih mencintai Engkau lebih lagi dan bisa menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, sukacita bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang luar biasa, dengan sepupu yang baik, teman yang baik, jago main gitar. Kak, pernah nggak kehilangan sahabat? Aku enggak sih. Belum pernah ya? Aku sih pernah. Kenapa? Apa ya? Mungkin Dia karena pergi. Iya, mungkin karena waktu itu kita bertengkar mungkin. Oh. Gitu, berantem. Berantem. Jadi kehilangan sahabat gitu. Terus dia nggak mau bersahabat lagi dengan kakak? Enggak. Gitu. Wah, sabar ya kak. Iya. Sedih Kok ya Kak? sedih Ya, jadinya cuma waktu ya. kecil sih. Oh, waktu kecil. Sekarang Sekarang udah ya, kehilangan kontak. kehilangan kontak mungkin iya. Kok mungkin sih kak? Mungkin iya.
Karena aku udah nggak ada lagi. Oh ya, berarti aku kehilangan cari-cari susah, kontak kontak ya. mati. Berarti memang Teman kehilangan kecil kontak. kali ya. Udah kecil Tapi soalnya, kalau udah nanti lama. sudah ketemu kontaknya, kakak langsung menyapa dia ya. Bagaimanapun persahabatannya tuh harus dibina. Kecuali Iya. dia sudah tidak mau main dengan kita, itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kak, hari ini kita akan ajak adik-adik belajar tentang yang namanya sukacita. Adik-adik, kita kalau pergi ya sebelum ada pandemi corona ya, kita pergi ke satu tempat yang sangat indah. Kayak kalau orang Jakarta biasa suka pergi ke puncak. Puncak, Iya. Ancol. Ancol, ada ya. pemandangan yang indah. Iya. Kalau aku pernah ke Ambon itu ada yang namanya tempat-tempat Pantai Ora. Oh. Aku sih belum ke Pantai Ora. Itu teman aku yang ke sana, terus aku lihat fotonya bagus banget Kak. Terus bisa lihat ikan-ikan yang berenang jernih kayak banget Nemo ya, Kak? gitu. Iya, Iya. jernih Bersih banget. airnya Kalau ya. ke Sumatera itu ke Danau Toba. Ya, kalau ke Jawa itu bisa ada tempat-tempat, ke Yogyakarta itu ada tempat-tempat yang Candi-candi. indah. Nah, biasanya kalau kita pergi ke tempat yang indah, ada pemandangan indah, kita rasa seperti sukacita, Seneng ya? bahagia, Bahagia. senang. Tapi kalau kehilangan sahabat, terus ada teman yang memusuhi kita, rasanya kok jadi sedih ya. Terus kayaknya, aduh, pengen nangis ya kan? Iya. Terus kita kayak ngerasa, aduh kenapa ya, salah aku Kesepian, kesepian, aku salah apa ya, kok teman aku sampai berbuat seperti itu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sukacita. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita itu tidak tergantung dari kejadian yang ada di luar diri kita. Oh. Ya, waktu kita kehilangan teman atau kita ada saudara yang meninggal, ada opa, oma yang meninggal atau tante atau om, atau mungkin ada adik-adik yang orang tuanya meninggal, ya kan, ada yang yatim atau piatu ya, sudah tidak punya ayah atau ibu. Nah, waktu itu memang merasakan perasaan yang sangat sedih, Iya. menangis. Itu tidak kenapa-napa, tidak apa-apa, ya. Merasakan kesedihan itu memang diizinkan Tuhan, karena Tuhan Yesus saja pernah menangis loh Kak, ya kan, iya. waktu lihat sahabat-sahabatnya sakit, ya kan, waktu lihat Lazarus mati, Tuhan Yesus menangis, ya kan. Nah, itu tidak apa-apa, tetapi waktu kita merasakan kesedihan, yang harus kamu dan saya lakukan adalah menjaga sukacita itu. Harus dijaga, Kak. Ya, sukacita itu datangnya dari Tuhan dan memang diberikan Tuhan ya melalui Roh-Nya. Ya, diberikan oleh Bapa melalui Roh-Nya yang kudus. Makanya dikatakan Roh Kudus itu adalah penghibur kita, Kak. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dikirim Allah Bapa, diutus untuk menghibur kita. Jadi Semua orang itu, Kak. ya, buat anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di hati kita, berarti ada sukacita di hati kita. Jadi selama ada Roh Kudus di dalam hati kita, tentu ada sukacita. So, waktu kamu sedih, waktu kamu takut, tidak apa-apa, tapi pastikan rasa sedihmu tidak terlalu lama, Berlarut ya, berlarut-larut itu ya Kak ya. Nah, adik-adik, Kak Sarma, Iya, Kak. waktu bangsa Israel pergi mau menuju ke tanah perjanjian bersama dengan Nabi Musa, itu kan padang gurun ya Kak Iya. ya, panas. Pas. Ingat nggak Kak, Tuhan memimpin bangsa Israel di siang hari dengan apa? Dengan tiang awan. Ya, supaya tidak terlalu panas. Oh. Ya kan, terus kalau malam Kak dengan tiang apa? Tiang apa itu ya? Tiang api. Tiang api ya? Tiang Iya, api supaya tidak kegelapan Kak. Iya. Itu bentuk pertolongan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita membaca di Alkitab, bangsa Israel selalu mengeluh. Mereka tidak mau bersukacita, tidak mau menjaga sukacitanya. Jadi tiap hari marah-marah, Iya, ya. mengeluh. Musa, udah deh kita pengen di Mesir aja. Ngambek-ngambekan ya, Kak. Ya udah kita mendingan di Mesir makan enak daripada di sini di padang gurun. Padahal Tuhan sudah kasih roti mana, burung puyuh, makanan sudah disediakan oleh Tuhan. Nggak pernah mengucap syukur. Harusnya orang yang bersukacita selalu
mengucap syukur. Nah Kak, waktu bangsa Israel pergi ke negeri Keluar, perjanjian dari Mesir mau ke tanah perjanjian, itu kan pasti susah. Padahal sebenarnya Tuhan itu sangat sayang kepada bangsa Israel. Boleh nggak Kak Iya, dibaca Kak Melda. di dalam Mazmur 105 ayat 43. Mazmur 105 Ayat 43. Di sini Ayat kita mau belajar 43. bagaimana harusnya sukacita terus ada di tengah-tengah kesulitan. Boleh Kak Sarma? boleh. Mazmur 105 ayat 43. Dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan Wow. dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Wow, jadi sebenarnya Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, terus jalan di padang gurun selama puluhan tahun dengan Kegirangan dan sorak. sorai. Itulah sukacita, walaupun lewat padang gurun yang panas, terus malam kedinginan, harusnya terus bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Kak, inget gak? Ada satu rasul Oh iya. yang dia memberitakan Injil setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, terus dia di penjara, keluar masuk penjara, mau dibunuh, dia dianiaya. Ya, itu Paulus bukan? Yes, betul, Rasul Gagas Paulus ya. Kak Gagas, coba buka deh di dalam Filipi 1 ayat 18 sampai 19. Itu menceritakan bagaimana Rasul Paulus tetap bersuka cita meskipun dalam kesusahan. Boleh Kak? Ya, boleh. Filipi 1 ayat 18 ya? Dan 19. Ya, Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahannya semua ini ya ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Adik-adik, Paulus, Rasul Paulus, walaupun dia mengalami kesulitan, aniaya, tidak enak loh dianiaya, dipukul, dipenjara. Kak, Iya. penjara zaman dahulu dengan zaman sekarang beda Kak. Oh, zaman dulu gimana Zaman ya? dulu lebih mengerikan. Itu kakinya bisa dirantai, Aduh. lehernya bisa dirantai. Tangan juga ya. Yang aku baca dari bacaan-bacaan buku tentang Rasul Paulus, ternyata Rasul Paulus itu dapat penjara yang paling dalam Kak. Wow. Supaya apa? Supaya tidak lari Kak. Begitu besar penderitaan Paulus. Tetapi Paulus katakan di dalam suratnya ya, di Filipi dikatakan bahwa dia terus bersuka Iya. cita karena dia mengabarkan Injil Injil Yesus. Yesus. Adik-adik, kamu dan saya, orang-orang percaya, tugasnya adalah memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun. Kalau ternyata waktu kita memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus, berperilaku seperti Tuhan Yesus, punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus, tapi masih ada yang musuhin kita bersuka cita nggak? Tetap Bersukacita. bersukacita. Ya, kita berjuang untuk tetap bersuka cita. Adik-adik, sudah 2 contoh ya. Waktu orang Israel ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Tapi Paulus ketika susah, dia tetap bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena Yesus memberikan pengharapan buat kita. Apa pengharapannya? Kita mau baca di dalam Kolose 1 ayat 5. Kak Sarma dengan Kak Gagas boleh Kolose 1 ayat 5. Kolose 1. Ya itu Kak, Kolose 1 ayat 5. Ayat 5. Bersama-sama ya, ini adalah pengharapan untuk setiap anak-anak Allah yang bersuka cita meskipun hidupnya sulit. Ya, Oke, kita baca ya Kak Gagas ya. oke, 1, 2, 3. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa ada pengharapan untuk setiap anak-anak Allah yang terus berjuang bersuka cita meskipun dalam keadaan susah. Kalau hari ini pandemi corona membuat kita takut, membuat kita sedih, membuat kita kecewa ataupun bosan, tetaplah berjuang untuk bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus karena ada pengharapan di surga. Dan waktu kamu kembali ke sekolah, ke kehidupan kamu yang normal nanti, kamu harus terus mengabarkan Injil melalui perkataan dan perbuatanmu. Ketika kamu dimusuhi orang lain karena Yesus, tidak usah khawatir. Yesus
tetap ada bersamamu dan sukacita itu tidak pernah hilang untuk selama-lamanya. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu tidak mudah untuk kami tetap bersukacita meskipun dalam keadaan susah, takut, sedih, marah, apapun perasaan kami. Kami percaya ketika kami menerima Engkau sebagai Yesus Juru Selamat kami, di situ Roh Kudus dimateraikan di dalam kehidupan kami. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, maka sukacita Tuhan tidak akan pernah hilang selama kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mengisi hari-harimu di rumah, kamu bisa melakukan apapun dengan benda-benda yang mungkin sudah tidak terpakai tapi masih tersimpan di dalam rumah. Kalau kamu suka masak, kamu bisa menggunakan bahan-bahan makanan yang ada di dapur mama. Kalau Kak Melda suka bercocok tanam, jadi bisa menggunakan daun-daun kering, biji-bijian. Nah, kalau buat anak laki-laki, itu ada mur, ada baut yang sudah tidak terpakai. Ya, ini seperti pengait ya Kak ya. Pengait, ya. Pengikat juga. Pengikat juga, ini bisa dipakai. Nah, kayak Kak Sarma suka menjahit, jadi dia punya Sama menjemur kan? menjemur dan sudah mencuci. Kak Sarma ini kerjaannya di rumah itu kalau lagi masa pandemi seperti ini dia rajin sekali mencuci dan menggosok gigi. Ada pasta gigi di sini. Ada katon Membersihkan karena tubuh kita adalah bait. Alah. Adik-adik, ya, Kak Melda dengan Kak Sarma, dengan Kak Gagas akan membuat sesuatu dari benda-benda yang sebenarnya sederhana. Ada yang sudah tidak terpakai, ada yang masih terpakai tapi sudah lama dan sudah tidak bisa dipakai lagi ya Kak ya. Nah, apa yang akan kami buat? Kamu bisa memperhatikan apa yang akan kami buat. Ya, jadi kalian bisa lihat. Nah, Kak Melda punya makaroni, ya. Terus ini Direbus enak tuh. ada kayu manis. Terus ini ada daun-daun yang sudah kering. Ini bisa digunakan loh menjadi sebuah karya yang luar biasa. Kak Sarma juga ternyata bawa bawang putih. Tidak hanya pandai memasak. Ada pisang juga Kak? Wow, ada Wow. pisang bisa digunakan juga ya. Terus ada kita juga sedia gunting ya, ada sedia lem, ada sedia kertas dengan Talenan ya? ya ini talenan bisa digunakan. Nah, Kak Gagas juga di sini ada lem-lem ya, ada mur, ada pin ya, ini ya. Oke. Kami akan mulai membuat sesuatu. Kamu nanti akan melihat hasilnya seperti apa. Setelah kami selesai, kamu pasti punya gambaran akan bikin sesuatu seperti yang kami buat. Oke? Kita akan mulai. Kita mulai aja Oke. ya. Ayo adik-adik. Kakak mulai aku. Ambil ini deh. Ya. Aku makan pisang ya, mohon maaf. Ini pasti bekas-bekas di hotel. Pasta gigi kan? Wah, pisangnya busuk. Pasta giginya hotel. Panas sekali tuh baunya itu Kak. Gak apa-apa, kita permulai. Baik sekali Kak. Bisakah kamu datang setiap kami syuting? Sehat ya, lumayan sehat. Kita cuma pakai kulitnya. Iya. Bikin apa? Betul. Makanya aku mau rancang dulu baru dilem. Kakak, kenapa kamu giginya kayak barongsai? Enggak, ini kan hidung, bukan Oh gigi. ini. I told you. Nah, tapi nanti Jadi gini. pas mereka sampai bikin kita ngeliatnya full ini. Full 3 itu. Iya. Kita dapat
aku hampir jadi Dikit nih. lagi nih Aku jadi. juga Ayo, udah. dikit lagi. Sama-sama mau kasih lihat ya hasil Iya nih. karya kita. Aku sudah jadi loh Kak. Oh ya. Oh iya. Wow, sepertinya mungkin Kak Melda mau tampilin sepertinya. Mau apa? Mau menampilkan dulu. Iya, kita sama-sama aja. Sama-sama. Aku ada 2. Oh, ada 2 ya? Wow. Sangat simpel. Siap-siap ya. Belum kasih lihat ya. Belum nih, Kak Gagas sudah belum? belum. Nah, tar dulu ya. Pelan-pelan Soalnya ya. takutnya ini rontok. Punya Kak Gagas sangat-sangat kompleks. Kompleks ya. Wow, ini Karena lemnya masih belum kering ya Kak. ya lemnya It's masih okay. ini ya. Mungkin tapi nggak apa-apa ditunjukin aja ke mereka kan ya. Yang jatuh-jatuh mungkin. Ya. Nah, adik-adik Kamelda sudah bikin ini. Aku sudah bikin ini. Wow. Aku juga sudah bikin ini. Lihat. Yeay. Ini semua kelihatan dari nggak ya? benda-benda Susah yang juga ya megangnya ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak deh. Gagas aja coba. Mm-mm. Tenang Karena saja. Wow, rambutnya hijau. hijau. Nah, ini hasil karya kami. Kalian juga bisa melakukannya di rumah dengan benda-benda yang kalian miliki. Benda-benda yang sudah tidak terpakai, Betul. atau Ya. pohon-pohon yang daun-daun yang kering, batang yang kering, atau menggunakan bumbu dapur di rumah Iya. punya mama ya. Tapi tentu minta izin dulu sama mama. Adik-adik, terus isi harimu di masa-masa pandemi ini untuk melakukan sesuatu yang positif, yang bisa menyenangkan hatimu. Dengan membuat seperti ini, sebenarnya ini sedang melatih otak kita ya untuk berkreasi ya. Iya, lebih Oke kreatif. adik-adik, yuk tampilkan kreasimu. Nanti setelah pandemi corona selesai, kalian bisa memperlihatkan karyamu kepada teman-temanmu di sekolah. Selamat bereksperimen. Jadi Kak Gagas dan Kak Sarma, kita sudah belajar sukacita itu seperti apa ya. Jadi adik-adik sudah tahu setiap hari harus bersukacita apapun keadaan kita. Memang tidak mudah, tetapi kita bisa belajar dan berlatih setiap hari supaya sukacita itu terpancar dalam kehidupan Kehidupan kita. Adik-adik, yuk bangkit berdiri sebelum kita berpisah ya. Kita akan bernyanyi ya. Lagunya apa Kak Sarma? Lagunya Ku Berjalan Bersama Tuhan. Wow, berjalan bersama Tuhan pasti suka Cita. Yeay. Siap-siap ya. Ke kiri ya. Kiri. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku melakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku melakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Kasih Yesus kekal untuk kamu dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik.